Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan sehat dapat bertemu kembali pada pelajaran daring IPA. Materi IPA hari ini yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari bagian kedua. Tujuan pembelajaran IPA hari ini yaitu 1. Siswa dapat menghitung beda potensial dan energi listrik. 2. Dapat mengidentifikasi bagian sel saraf. 3. Dapat mengidentifikasi hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik. Dan yang keempat, dapat menjelaskan penggunaan teknologi listrik di sekitar. Medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Secara matematik, rumus medan listrik adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Perhitungan dari medan listrik ini dapat kalian pelajari di buku paket. Medan listrik juga dapat digambarkan dengan serangkaian garis gaya listrik yang arahnya menuju ke dalam bila bermuatan positif. Bila benda bermuatan positif, maka akan ada garis gaya listrik yang arahnya ke dalam. Sedangkan untuk benda yang bermuatan negatif, arah garis gaya listrik yaitu keluar. Ini merupakan garis hayal yang menggambarkan arah dari garis gaya listrik. Beda potensial dan energi listrik. Perbedaan jumlah muatan pada dua benda mengakibatkan timbulnya beda potensial. Beda potensial memicu timbulnya lompatan elektron-elektron. Hal ini disebabkan semua benda mempertahankan kondisi normalnya, yaitu tidak kekurangan atau kelebihan elektron. Petir adalah contoh beda potensial yang terdapat di lingkungan kita. Beda potensial pada dua awan yang berbeda atau pada awan dan bumi dapat menyebabkan perpindahan elektron. Beda muatan listrik yang positifnya lebih banyak dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi. Sedangkan benda yang muatan listrik negatifnya lebih banyak dikatakan benda tersebut mempunyai potensial lebih rendah. Pada gambar di bawah ini, benda A dan B. Benda A memiliki muatan positif lebih banyak dibandingkan dengan B. Maka dikatakan benda A bermuatan positif dan muatan negatifnya sedikit. Benda A dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi daripada B. Maka arus listrik akan mengalir dari benda A menuju ke benda B. Adanya arus listrik ini sebagai usaha penyeimbangan potensial antara A dan B, sehingga arus listrik seolah-olah berupa arus muatan positif. Rumus beda potensial listrik. Beda potensi listrik adalah banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan semua muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Hubungan antara energi listrik, muatan listrik, dan beda potensial listrik secara matematik digambarkan sebagai berikut. Dirumuskan, V sama dengan W dibagi Q, di mana V adalah beda potensial listrik, satuannya volt disingkat V, W adalah energi listrik, satuannya joule disingkat J, dan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb atau disingkat Q. Contoh soal. Muatan listrik sebesar 4 coulomb akan dipindahkan dari A ke B dengan usaha sebesar 10 joule. Hitung beda potensial antara titik A dan B. Maka penyelesaiannya diketahui Q 4 coulomb, W 10 joule,
dan ditanyakan berapa V-nya, beda potensialnya. Maka V, jawabnya rumusnya adalah W per Q. Masukkan angkanya, 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 volt V. Jadi beda potensial antara titik A dan B adalah sebesar 2,5 volt. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sel saraf pada manusia. Manusia mempunyai sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh, contoh gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson. Penjelasan sel saraf ini sebetulnya sangat banyak, tapi untuk mempersingkat waktu silakan kalian baca lagi di buku paket. Nah, untuk lebih paham tentang sel saraf pada manusia, maka kerjakan tugas 1 adalah kerjakan aktivitas 43, identifikasi bagian sel saraf dari buku paket halaman 181 sampai 182. Tugasnya adalah catat tabel 43, bagian sel saraf dan fungsinya, dan bagian keduanya ada gambar sel saraf, gambar dan isi lengkap bagian A sampai dengan G dari gambar, yaitu tentang gambar 4.11 sel saraf yang bermielin. Kemudian hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Hewan dapat menghasilkan listrik sebagai tanggapan untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan pemangsa, atau navigasi. Contoh hewan yang dapat menghasilkan listrik yang sangat tinggi, arus listrik yang sangat kuat, yaitu ikan belayar gajah, ikan pari listrik, hiu kepala martil, echidna, belut listrik, lele listrik, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya boleh kalian lihat di buku paket atau di YouTube, silahkan dibuka kalau kuat tinggi. Kemudian penggunaan listrik dalam teknologi. Listrik statis dimanfaatkan dalam teknologi diantaranya dalam generator Van de Graaff, kemudian elektroskop, alat pengendap elektrostatis pada cerobong asap, pengecatan mobil semprot, dan mesin kopi. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat paham dan bermanfaat. Untuk latihannya, latihan kedua yaitu tugas 2, silakan dibaca sendiri. Yang satu soal hitungan, yang kedua adalah tentang mesin fotokopi. Ya. Waktunya untuk mengerjakan ditulis di buku paket, di buku catatan IPA, kemudian di fotokopi, nanti dikumpulkan di WA saja paling lambat hari Sabtu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.